Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua buah soal KSMMI Matematika Terintegrasi yang semoga bisa bermanfaat untuk persiapan KSM tahun ini maupun KSM di tahun-tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Jumlah semua bilangan asli antara K dan 1500, di mana K sama dengan 125 kali urutan iman kepada Rasul dalam rukun iman yang tidak habis dibagi 2 atau 5 adalah titik-titik. Yaitu apakah A 399.990, B 390.000, C 399.990, ataukah D 400.000. Oke. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Kita harus tahu dulu bahwa urutan iman kepada Rasul itu adalah urutan yang keempat. Sehingga 125 dikali 4 itu sama dengan 500. Jadi, bilangan asli yang dimaksud itu antara 500 sampai dengan 1500. Nah, bilangan asli antara 500 dan 1500 itu berarti 500 dan 1500-nya itu tidak termasuk ya. Sehingga dimulai dari 501 sampai dengan 1499. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak habis dibagi 2 atau 5. Sehingga kita perlu tahu dulu jumlah secara keseluruhan. Mulai dari 501 ini sampai dengan 1499 itu ada berapa kalau dijumlahkan. Sehingga jumlah semuanya itu adalah 501 ditambah 502 ditambah 503 dan seterusnya seperti ini. Kita jumlahkan semua sampai 1499. Nah, untuk menjumlahkan seperti ini, sudah berulang kali saya terangkan di video-video sebelumnya bahwa untuk menjumlahkan deret seperti ini tidak perlu kita jumlahkan secara manual, yaitu cukup bilangan atau suku pertama ditambah dengan suku yang terakhir, kemudian dikalikan dengan banyaknya pasangan. Maksudnya begini, 501 jika ditambah 1499 itu kan 2000. Lalu kemudian 502 jika ditambah yang nomor 2 dari belakang itu juga 2000. 503 jika ditambah 1497 itu juga 2000. Nah, 2000-nya nanti ini tentu saja sebanyak banyaknya suku dibagi 2 atau banyaknya pasangan yang terjadi. Nah, dari 501 sampai dengan 1499 itu tentu saja ada sebanyak 999 suku ya. Karena kalau dari 501 sampai 1500 itu kan ada 1000 suku. Tapi karena ini tidak sampai 1500, yaitu kurang 1, berarti banyaknya ada 999. Sehingga setengahnya 999 dikalikan dengan 2000. Karena 2000-nya ini tadi dikalikan dengan banyaknya pasangan yang terjadi. Sehingga kalau 2000 bagi 2 itu kan 1000 ya. Kalau dikalikan dengan 999 berarti sama dengan 999.000. Itu adalah jumlah secara keseluruhan mulai dari 501 sampai dengan 1499. Kemudian kita perlu tahu jumlah untuk bilangan yang kelipatan duanya. Bilangan kelipatan 2 tentu dimulai dari 502 sampai dengan 1498 ya. Kita jumlahkan ya, 502 tambah 504 tambah 506 dan seterusnya sampai kepada 1498. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu 502 ditambah 1498 itu tentu jumlahnya adalah 2000, yang ini ditambah ini juga 2000 dan seterusnya. Nah, 2000-nya ini nanti adalah sebanyak setengah dari banyaknya suku. Nah, masalahnya banyaknya suku di sini ada berapa? Yaitu suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi dengan selisihnya, kemudian ditambah 1. Saya ulangi, suku terakhir dikurangi suku pertama, kemudian dibagi 2, karena selisihnya 2 ya, 502, 504, 506 itu kan selisihnya 2. Jadi, 1498 kurangi 502 dibagi 2, kemudian ditambah 1, itu adalah banyaknya suku. Nah, kalau kita hitung, ini dikurangi itu, hasilnya adalah 996 ya. Kalau dibagi 2 berarti 498 kan, tetapi karena ditambah 1 499. Sehingga itu 499 bagi 2 kali 2000. Ya, hasilnya adalah 499.000. Kemudian dengan cara yang sama kita akan menjumlahkan bilangan yang kelipatan 5
akan tetapi yang bukan kelipatan 2 ya, jumlah kelipatan 5 yang bukan kelipatan 2. Kenapa demikian? Karena di antara bilangan kelipatan 2 tadi tentu sudah ada yang kelipatan 5 juga, yaitu di antaranya 510 ya, 510, 520 ya 530 dan seterusnya itu adalah kelipatan 2 sekaligus kelipatan 5. Karena 5 kali 2 kan 10. Berarti bilangan yang kelipatan 10 itu otomatis kelipatan 2 sekaligus kelipatan 5. Nah, di sini yang belum termasuk adalah yang kelipatan 5 saja tapi bukan kelipatan 2, yaitu dimulai dari 505 sampai dengan 1495 ya. Sekali lagi 505 langsung 515 karena 510-nya itu tentu sudah termasuk di kelipatan 2 tadi. Nah, ini sama seperti tadi, 505 ditambah bilangan terakhir itu adalah 2000, yang ini ditambah itu juga 2000, dan seterusnya. 2000-nya ini nanti adalah sebanyak berapa, tergantung banyaknya pasangan yang terjadi pada banyaknya suku ini. Ya, sama seperti tadi, suku terakhir dikurangi suku pertama, kemudian dibagi 10 ditambah 1 ya, hasilnya adalah 100 ya. 100 bagi 2 dikali 2000 itu tentu saja hasilnya 100.000. Yang ditanyakan adalah yang tidak habis dibagi 2 atau 5, berarti total jumlah secara keseluruhan dikurangi kelipatan 2, kemudian dikurangi lagi kelipatan 5 yang bukan kelipatan 2, atau kita tulis jumlah yang bukan kelipatan 2 atau 5 itu sama dengan 999.000 dikurangi 499.000 dikurangi 100.000. Tentu hasilnya adalah 400.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Diberikan gambar seperti ini, kemudian soalnya adalah diketahui P adalah titik pusat lingkaran yang terdapat dalam persegi seperti tampak pada gambar. Jika A adalah urutan bakok dalam sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan B adalah selisih banyak ayat dalam surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-Balad, maka jari-jari lingkaran pada gambar tersebut sama dengan banyak ayat dalam surah, yaitu apakah A Al-Fil, B At-Takasur, C Ad-Duha, ataukah D Asy-Syams. Oke, kita selesaikan ya. Jadi yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah urutan bakok itu adalah urutan keberapa, yaitu wujud kidam bakok berarti urutan yang ketiga. Sehingga kita tahu bahwa A-nya itu adalah 3, jadi nilai A di sini adalah 3. Kemudian banyaknya ayat dalam surah Al-Ghasyiyah itu 26, banyaknya ayat dalam Al-Balad itu 20, selisihnya tentu saja 6, sehingga B itu sama dengan 6. Jadi kita sudah tahu bahwa A-nya 3 dan B-nya 6. Kemudian yang ditanyakan adalah R di sini ya. R-nya ini berapa? Perhatikan bahwa jika garis yang bagian bawah sisi segitiga ini kita perpanjang ke kiri, itu tentu saja panjangnya sama dengan R ya, atau jari-jari lingkarannya sama tentu saja. Demikian juga untuk dari titik P kita tarik ke atas seperti ini juga tentu saja panjangnya R sama dengan ini. Nah, dengan demikian untuk sisi segitiga bagian bawah ini panjangnya adalah R dikurangi 6 ya, karena ini kan B-nya tadi 6. Sedangkan untuk panjang sisi yang sebelah kiri ini tentu saja R dikurangi 3, karena dari atas sampai pertengahan ini adalah R, sedangkan A-nya ini adalah 3, sehingga sebelah sini adalah R-3. Nah, kalau kalian amati untuk segitiga yang ini adalah segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah R-6, R-3, dan R. Sehingga berlaku rumus Pitagoras bahwa jumlah kuadrat sisi siku-sikunya merupakan panjang sisi miringnya dikuadratkan. Atau kita tulis bahwa R-6 jika dikuadratkan ditambah R-3 dikuadratkan itu akan sama dengan R kuadrat. Lalu kita buka tanda kurungnya, yang ini menjadi R kuadrat min 12R plus 36, sedangkan yang ini menjadi R kuadrat min 6R plus 9 itu sama dengan R kuadrat. Kalau kita jumlahkan R kuadrat ditambah R kuadrat itu adalah 2R kuadrat, min 12R ditambah min 6R itu min 18R, dan 36 ditambah 9 itu plus 45, jadi seperti ini, sama dengan R kuadrat. Sekarang, jika kedua ruas ini kemudian kita kurangi dengan R kuadrat, maka hasilnya adalah yang sebelah kanan tinggal 0 ya, R kuadrat min 18R plus 45 sama dengan 0. Ingat, ini adalah persamaan kuadrat, berarti kita perlu mencari bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya min 18, apabila dikalikan hasilnya adalah 45. Bilangan itu tentu tidak lain dan tidak bukan adalah min 3 dan min 15. Ini kan kalau dijumlahkan min 18, sedangkan kalau dikalikan itu plus 45. Nah, dua buah bilangan agar dikalikan menghasilkan angka 0 itu salah satu harus 0. Apakah R-3 yang sama dengan 0 atau R-15-nya yang sama dengan 0.
Jika R yang min 3 sama dengan 0 itu R-nya 3, sedangkan R min 15 sama dengan 0 itu R-nya tentu saja 15. Nah, akan tetapi untuk R sama dengan 3 tentu tidak memenuhi ya, di mana di sini ada sisi sebuah segitiga siku-siku yaitu R min 6. Seandainya R-nya 3, berarti 3 dikurangi 6 itu negatif 3. Dan tidak mungkin ada sebuah sisi segitiga yang panjangnya negatif 3. Sehingga untuk R yang 3 ini tidak memenuhi. Sehingga yang kita gunakan R-nya itu sama dengan 15. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D, manakah yang banyak ayatnya 15? Yaitu ternyata jawabannya yang betul adalah yang D, Asyams. Oke ya, demikianlah dua buah soal KSMMI Matematika Terintegrasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.